ada di sini. Roh Allah ada di antara kami. Dan roh itu ada di dalam kami. Ini antara kami dengan Kau, Tuhan. Kami percaya hari ini akan ada aliran-aliran air yang hidup, yang akan memenuhi roh kami, yang akan membersihkan segala yang kotor, segala yang najis, segala yang tidak berkenan, akan dijauhkan dari hati yang keras. Roh kami menjadi baru, hati kami hati yang baru. Sungguh Tuhan, Engkau hadir di sini. Ini hamba-Mu Tuhan, dengan segala kelemahan dan kekuranganku. Engkau yang melayakkan kami, Engkau yang melayakkan kami untuk menghampiri Allah yang kudus, Allah yang maha kudus, Allah yang kami hampiri, yang akan membersihkan kami, menguduskan kami. Bapa, perkenankanlah kami untuk menghampiri-Mu. Layakkanlah kami, umat-Mu, jemaat-Mu GKKD Pekanbaru ini, agar kami pulang dari sini, aliran-aliran air yang hidup itu akan membersihkan, menjadi baru. Berfirmanlah ya Tuhan, Yesus, berfirmanlah di tengah-tengah kami. Kami siapkan hati kami. Terima kasih. Dalam nama Yesus, hamba dan kami semua umat-Mu berdoa. Amin, amin, amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan, saudara. Shalom semuanya. Saya percaya kita semuanya mendapati, diberkati Tuhan. Amin. Pada hari Senin lalu kita merayakan
17 Agustus, yaitu hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Ya, merdeka. Sekali merdeka, tetap merdeka. Indonesia mengalami kemerdekaan selama dijajah. 75 tahun kita sudah merdeka. Amin. Pada masa penjajahan, kalau kita melihat sejarah Indonesia ya, ada penjajah namanya Belanda, Jepang gitu ya. Dan kita beratus tahun dijajah oleh penjajah. Dan kehidupan bangsa Indonesia sangat tertekan dan terintimidasi. Karena ada namanya penjajah, ada namanya kolonial katanya ya, untuk memperbudak. Bahkan ada hal yang positif waktu kita dijajah. Sehingga di Jawa kalau tidak salah ada panurukan sampai ada kerja rodi ya. Tetapi lebih banyak Indonesia terkungkung dan terintimidasi dan mengalami perbudakan dan tidak ada kebebasan untuk bersuara dan berpendapat, tidak ada sukacita, tidak ada kemenangan. Karena apa? Karena kita dijajah dan beratus-ratus tahun Indonesia umat Tuhan mengalami penjajahan itu. Dan penjajahan itu membuat kita sampai sekarang masih mengalami intimidasi, merasa tidak merdeka walaupun kita berkata merdeka. Dan saya juga tidak tahu kenapa nama saya Rudolf Peter Selain. Mungkin ada hubungannya dengan pencipta lagu Indonesia Raya, sehingga bendera pun merah putih, lagu Indonesia Raya, dan kita betul-betul merdeka dari penjajah, saudara. Hari ini saya ingin menyampaikan, kadang-kadang lamanya kita dijajah sehingga kita masih ada sisa-sisa hati, perasaan kita terintimidasi, terkungkung, dan kita tidak bebas dan tidak merdeka secara roh, di dalam rohnya kita, saudara. Apa buktinya Pak Rudolf? Mari kita lihat di Galatia dengan singkat, saudara ya. Saya akan bagikan bagaimana tema hari ini, hati yang baru, roh yang baru ya. Nanti kita akan melihat bagaimana Tuhan akan mengalirkan air yang bersih untuk membersihkan segala ketakutan, kekhawatiran kita dan intimidasi. Mari kita lihat Galatia pasal yang kelima, ayat yang mari kita lihat ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-26 dengan cepat, saudara ya. Dikasih batas, kemudian nanti kita akan melihat 2 Korintus 3 ya. Tapi sebelumnya kita melihat, ini temanya kemerdekaan Kristen, tapi saya akan melihat sama-sama kita membaca ayat 16, 3-1 ya. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di dalam hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapati bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Nah, ayat sebelumnya lagi dikatakan di sini, saudara. Kalau kita lihat sebelumnya lagi di ayat yang ke-13 ya.
ayat ke-13 di atasnya. Mari kita lihat, masih di Galatia 5 ayat 13. 3, 2, 1 ya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Amin, saudara. Kemerdekaan yang kita miliki, marilah janganlah kita pergunakan kemerdekaan yang kita miliki itu kesempatan masih hidup di dalam dosa. Saudara yang terkasih, masih banyak dan tidak sedikit orang-orang Kristen masih hidup di dalam daging, saudara. Kenapa? Karena daging itu rasanya kesukaan, nikmat begitu ya. Kalau orang hidup dalam daging itu namanya enjoy, kesukaan. Dan iblis mau kita masih di dalam daging itu, kita masih mau dalam perbudakan dosa, supaya kita terus dikungkung dan diperalat dan diperbudak oleh kerajaan iblis, saudara. Dan daging kita ini masih ada, ya, masih melekat dalam tubuh kita. Tapi Tuhan mau kita mengalami kemerdekaan, tidak hanya kemerdekaan fisik, tapi juga kemerdekaan di dalam roh Tuhan. Katakan amin, saudara. Dan umat ini adalah umat yang dikasihi Tuhan. Tuhan mau umat ini mengalami kemerdekaan di dalam roh. Begitu juga kita datang kepada Tuhan waktu kita menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Waktu kita menyembah Dia, kita hidup di dalam roh itu. Dan roh itulah yang akan menuntun kita kepada kehidupan yang kekal itu, saudara. Orang-orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita sudah dibebaskan dari roh itu. Tapi pertanyaannya, mengapa sampai sekarang kita ini masih ada hidup di dalam roh? Kira-kira kenapa, saudara? Nah, kalau kita lihat di Warta Jemaat, Pastor Daniel menyampaikan bahwa Allah itu adalah roh, dan roh Allah itu akan memerdekakan kita. Orang yang hidup menjadi anak-anak Allah adalah disebut ada roh yang Tuhan taruhkan di dalam kita, saudara. Yohanes 1 ayat 12 berkata, tetapi semua orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita akan diberi kuasa, the power, untuk kita melawan keinginan daging kita, saudara. Amin. Mungkin dulu kita melawan penjajah dengan bambu runcing, melawan kolonial penjajah, supaya kita merdeka sebagai bangsa yang besar, kita merdeka. Tapi hari ini kita sudah merdeka secara tapi kita mau merdeka juga di dalam roh dengan kuasa yang Tuhan berikan bagi kita, saudara. Karena kita adalah anak-anak Allah dan kuasa itu sudah diberikan bagi kita semuanya, saudara. Maukah kita memakai power itu, menggunakan kuasa itu untuk berkata kepada daging kita, berkata, aku tidak mau lagi mengikutimu, aku sudah putus hubungan dengan kau. Lalu bertanya lagi, Pak, saya sudah melakukan itu, dalam nama Yesus saya katakan saya mau merdeka, tapi juga masih ada godaan itu, masih ada pencobaan itu yang selalu datang kepada saya. Saya sulit menerima Roh Kudus, saya sulit mengikuti Roh Tuhan. Kadang-kadang daging saya mengajak saya ke kiri, ke kanan, tidak mau jalan lurus. Nah, ada satu rahasia, saudara, yang Tuhan mau sampaikan. Dan ada yang menghalangi. Mari kita lihat di 2 Korintus. Saudara ya, dengan cepat 2 Korintus 3 ayat yang ke-14 sampai dengan yang ke-18. Mari kita baca, saudara. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semuanya mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh.
maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar, saudara. Apa yang dimaksud dengan selubung ini? Saudara tahu maksudnya selubung? Selubung itu menutupi. Jadi waktu pada masa ini, saudara, bagaimana Musa, dia mengalami selubung itu, saudara. Dia menutupi dirinya, dia mengatakan bahwa masih ada kemuliaan Tuhan, sementara ada satu yang selubung yang menghalangi itu. Dan selubung itu, saudara tahu apa itu, saudara? Itulah masih ada keinginan daging kita, masih ada keinginan hati kita yang kita ingin paksakan. Seringkali kita berdoa, Tuhan, aku pingin ini, aku pingin itu, jadilah Tuhan apa yang kuinginkan. Sepertinya kita mengatur-ngatur Tuhan. Kita sepertinya Tuhan itu menjadi jongos kita, saudara. Tuhan Allah kita anggap orang yang kita suruh-suruh. Tuhan berkati saya supaya saya bersuka cita. Tuhan berkati saya supaya rumah saya lebih bagus. Handphone saya yang lama diganti yang baru dengan iPhone, dengan merek yang terbaru. Nah, seringkali kita hanya mengganti barang-barang yang fana, sementara roh hati kita masih pakai yang lama, saudara. Dan Tuhan berkata, itu harus digantikan yang baru. Dan yang lama itu seringkali menghalangi, yaitu pola pikir kita yang lama, cara hidup kita yang lama, cara kita memimpin pelayanan dengan cara yang lama, mendidik anak-anak kita dengan pola pikir yang lama, saudara. Dan Tuhan mau itu harus digantikan, saudara. Amin. Demikian juga pola ibadah kita, saudara. Pola ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Pola ibadah yang tidak hanya liturgis, tapi izinkan Roh Kudus bekerja, akan membebaskan kita biar datang kepada Tuhan. Karena ada kemerdekaan di dalam kita. Dan selubung itu yang ada pada Musa itu akan disingkirkan. Dan selubung-selubung di dalam diri kita, baik youth, mahasiswa, pemuda, orang tua, itu akan dibukakan. Dan kita mendapati ada karunia-karunia yang baru yang Tuhan berikan bagi jemaat di sini, sehingga aliran-aliran air yang hidup itu akan mengalir membanjiri tempat ini dan kita semua. 2 minggu ini, saudara, saya menggali terus, Tuhan, apa maksudnya selubung ini, dan bagaimana kami sebagai umat Tuhan bisa melepaskan selubung-selubung saya yang lama ini. Mungkin ada pola kita yang lama yang masih melekat, bahkan mendarah daging di dalam kita. Sehingga apa yang kita lakukan kadang-kadang gak berhasil, karena kita masih pakai pola yang lama, saudara. Baik dalam bisnis, dalam usaha kita pakai pola yang lama. Dunia ini sudah dijungkir balikan dengan corona. Dunia ini sudah dijungkir balikan dengan pandemi, saudara. Sampai-sampai 17 Agustus pun tidak ada lagi panjat pinang, tidak ada lagi lomba makan kerupuk, tidak ada lagi, semuanya dirombak, saudara. Ketua RT kami bertanya, Pak, bagaimana ini? Apakah kita harus buat perlombaan? Saya bilang, tidak usah lagi. Pola kita harus berubah. Tidak usah lagi merayakan hal-hal yang hanya menghabiskan waktu. Mari kita membersihkan lingkungan kita, membersihkan pos ronda, bangun pos ronda yang baru, supaya kita juga punya paradigma yang baru. Saudara yang terkasih, saya belajar beberapa waktu ini. Ada satu firman yang sangat memberkati saya. Ada satu firman yang mengubahkan saya. Bahwa kita harus mengalami pembaharuan. Baik dalam pikiran, dalam roh kita. Supaya kita mengalami sesuatu yang baru itu, saudara. Amin, saudara. Ini rahasianya, mari kita lihat, saudara. Kita buka di Yeskiel pasal yang 36. Ayat 26, saudara ya. Saya percaya ini akan memberkati kita semuanya. Amin. Akan mengubah kita semuanya. Cara memimpin kita, pola ibadah kita. Mari kita lihat di Yeskiel 36 ayat 25. 3, 2, 1 ya. Aku akan mencurahkan kepadamu air yang jernih, yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu, dari semua berhala-hala. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru. Amin.
Di dalam batinmu aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat, saudara. Ayat berikutnya lagi. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Dalam terjemahan Moffatt Translation, saudara, saya mencoba menggali ini, saudara, supaya terjemahan ini sungguh-sungguh benar dan tidak salah. Menurut Moffatt Translation dalam bahasa Inggris Yeskiel 36 ini, saudara, I will give you a new nature. Dikatakan di sini, aku akan memberikan kepadamu sifat alamiah yang baru, saudara. And I will put a new spirit into you. Dan aku akan menaruh roh yang baru pada kamu. A new nature, seperti apakah itu? Saya bertanya, Tuhan, katakan di sini, a new nature adalah sifat-sifat yang alamiah, yang baru itu apa? Dikatakan lagi di sini, saudara, I will take away your hard nature. Aku akan mengambil sifat alamiahmu yang keras, that can be touched, dan memberikan kepadamu suatu sifat yang bisa dijamah, saudara. Wow. Waktu saya membaca ini, ternyata hati yang baru itu adalah a new nature, sifat-sifat kita, alamiah kita yang lama di dalam dosa. Aku akan memberikan kepadamu a new nature, hati yang baru, yaitu sifat-sifat karakter yang baru, saudara. Ini cerita tentang bangsa Israel. Waktu mereka masih menyembah berhala, Tuhan menumpahkan air yang bersih itu, saudara. Dengan air yang bersih itu, bangsa Israel dibersihkan dari kenajisannya dan menggantikan mereka dengan sifat-sifat yang baru dari Tuhan. Allah akan memberikan a new nature bagi kita. Allah akan memberikan sifat-sifat karakter yang daripada Yesus kepada kita. Old nature yang lama akan digantikan menjadi a new spirit into you. Amin, saudara. I will take away your hard nature. Aku akan mengambil karaktermu yang lama, sifat-sifatmu yang lama, akan kugantikan dengan a new spirit into you. Amin, saudara. Bahasa Inggris saya masih belum lancar, tapi maksudnya adalah karakter kita yang lama itu dengan air yang bersih itu akan digantikan menjadi a new nature. Beri kemuliaan bagi Tuhan, saudara. Aku akan menggantikan sifat-sifatmu yang lama, kata Tuhan kepada saya dan kita semuanya. Dia akan gantikan dengan hati yang baru, supaya kasih Tuhan bagi bangsa Israel dan bagi kita semuanya menjadi hati yang baru. Dengan hati yang baru akan terpancarlah kehidupan dan kasih. Buah-buah roh itu akan terpancar dan keluar, saudara. Seperti Yesus yang memberikan buah-buah itu adalah kasih kepada kita. Dan Tuhan sadarkan. Suatu kali nanti saya akan bagikan khotbah yang berikutnya tentang kasih, saudara. Saya mau sampaikan, Tuhan ampuni saya. Kadang-kadang saya melakukan hanya apa yang saya lakukan. Ketika a new nature Tuhan berikan bagi saya, saudara. Saya mengalami pembaharuan itu, saudara. Amin.
mengalami pembaruan dalam pola pikir. Hati saya yang lama yang suka jengkel. Karena di dalam hati kita ini ada namanya iri hati, tinggi hati. Menurut Amsal berkata, orang yang tinggi hati, orang yang sombong itu saudara, ada lagi anak-anaknya. Itu namanya iri hati. Karena dosa itu adalah dosa yang paling tua, saudara. Kalau dikatakan tua berarti adalah anak-anak dan cucu dan nini-nininya, saudara. Jadi dosa juga punya anak cucu, saudara. Kesombongan itu dosa, itu ada dosa kesombongan, ada anak cucunya. Saudara tahu apa anak cucunya dosa kesombongan? Iri hati. Amsal berkata orang yang iri hati akan membusukkan tulang. Makanya orang yang suka iri hati jalannya semakin narik. Maaf ya, ini bukan osteoporosis. Seringkali membungkukkan. Karena tulangnya sudah busuk, saudara. Di dalam hati kita ini, buanglah iri hati. Biarlah dibersihkan dengan air yang bersih. Kesombongan itu diganti menjadi kerendahan hati. Dengan kerendahan hatilah kita layak di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Masa-masa pandemi ini Tuhan banyak mengubah kita, saudara. Aku ada karena anugerah-Mu, Tuhan. Ku ada karena anugerah-Mu. Kita ada karena anugerah Tuhan. Ku ada dalam kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih. Biarlah buah-buah roh itu, kasih itu senantiasa ada. Seringkali kita sibuk dengan hal-hal bisnis, usaha, pekerjaan kita. Kita dulu berkata, dulu aku bisa berjalan kaki bermil-mil untuk melayani Tuhan. Dulu aku bisa memberikan hartaku beratus-ratus juta untuk melayani Tuhan. Sekarang ketika kita sudah diangkat Tuhan, punya berkat melimpah, punya mobil, punya rumah, punya tanah yang berlimpah-limpah, saudara. Dan kasih kita kepada Tuhan sudah semakin jauh dari Dia, saudara. Biarlah melalui kasih Tuhan itu terpancar, karena dari hati kita ini akan menyingkirkan semua panas hati, tinggi hati, iri hati, apalagi yang pahit hati dengan masa lalu, saudara. Dengan air yang bersih itu Roh Kudus akan membersihkan kita, saudara. A new nature akan datang kepada kita. Old nature selamat tinggal. Amin, saudara. Tuhan, aku mau dijauhkan dari old nature, hatiku yang lama menjadi hati yang baru. Roh yang baru itu, saudara. Dan Tuhan akan berikan itu bagi kita semuanya, saudara. Hati yang taat itu terpancar melalui kehidupan kita. Kasih, sukacita, damai sejahtera itu, saudara, akan terpancar bagi jemaat GKKD Pekanbaru, saudara. Orang akan menyukai kita karena ada buah-buah roh yang sudah mulai kelihatan dan keluar dari dalam kita, saudara. Kesabaran. Dulu aku tidak sabar. Rasanya aku ingin memarahi. Yang suka marah-marah digantikan dengan kesabaran. Yang tidak setia, Tuhan akan berikan buah-buah itu kesetiaan bagi kita, saudara. Waktu istrimu sakit atau suamimu sakit, apakah engkau tetap setia? Apakah engkau lebih banyak pergi ke living ward dan engkau nongkrong dengan saudaramu, ngopi bareng, ngeteh bareng? Sampai sejauh manakah kita, kesetiaan kita di hadapan Tuhan? Waktu kita ngerikan persembahan kepada Tuhan, kau memberi persembahan, kau lihat dompet, apa yang ada di dompetmu kau berikan kepada Dia. Tuhan sudah berikan berkat melimpah.
Kita kasih nilai Tuhan kecil di hadapan Tuhan dengan persembahan kita. Engkau sambil kau berkata bernyanyi, Tuhan, lagu sedih persembahan, masih ingat saudara? Inilah persembahanku yang paling kecil, saudara. Saudara yang terkasih, bukan besar kecilnya. Waktu kita memberikan persembahan, itu tanda indikator apakah kita mengasihi Tuhan. Persepuluhan yang saudara berikan, itu tanda apakah kita mengasihi Tuhan. Apakah kita lebih mengasihi diri sendiri dan hitung-hitungan dengan apa yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Buah roh berikutnya adalah kelemah lembutan. Hati yang baru adalah orang-orang yang sudah mudah dijamah oleh Tuhan. Dikatakan new nature, itu adalah orang yang punya hati baru. A new spirit adalah orang yang mudah dijamah dan disentuh oleh Roh Kudus. Jauhkan hati yang keras. Amin saudara. Jangan kita mengeraskan hati seperti batu. A stone, itu sebuah hati yang seperti batu. Biarlah kita menjadi tanah yang subur. Tanah yang siap ditaruhkan benih. Dan benih itu akan tumbuh saudara. Dan berbuah. Hati yang subur itu ada padaku hari ini Tuhan. Berikanlah aku hati yang baru. Supaya hatiku yang keras itu semakin dijauhkan. Memberi hati yang taat kepada Tuhan. Saudara. Yang tahu saudara hatinya keras adalah diri saudara sendiri. Wajah bisa halus. Tapi kadang-kadang hati kita keras. Seperti batu. Penampilan kita tidak menentukan apakah kita lemah lembut, rendah hati. Penampilan itu bisa dirubah. Walaupun wajah kita kurang cakep, kurang ganteng, itu bisa dioperasi plastik. Dagunya pendek, bisa dioperasi makin lama. Tapi hati ini tidak bisa diubah dengan operasi apapun. Hanya Roh Tuhan yang akan bisa mengubah kita. Hati Allah yang memberikan kita menjadi hati yang baru. Mobil lecet bisa diserahkan kepada bengkel dan bisa dipoles menjadi mengkilat dan bisa kita bercermin saudara. Tapi hati saudara dan saya hanya Tuhan yang bisa mengubahnya saudara. Milikilah hati yang baru. Milikilah roh yang baru. Hati yang taat kepada Tuhan. Dan jemaat ini akan blessing diberkati oleh Tuhan saudara. Mudah dijamah, disentuh oleh Roh Kudus. Waktu kita duduk dan mengalami jaman Roh Kudus. Ini aku, jamahlah aku Roh Kudus. Hatiku yang keras yang lama aku mau diubah. Pada masa ini bekerjalah Roh Kudus. Pimpinlah aku, tuntunlah aku. Aku menyerahkan sepenuhnya kepada Engkau Roh Kudus. Sampai nanti saudara. Mari kita lihat di Ibrani saudara. Sampai nanti kita akan melihat bagaimana Tuhan bekerja memenuhi kita semuanya. Dan kita menjadi manusia baru yang dipenuhi oleh buah-buah roh. Ibrani 10. Mari kita lihat Ibrani 10 ayat 22. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas. Amin. Dan keyakinan iman yang teguh. Amin. Oleh karena hari kita telah dibersihkan. Hati kita sudah dibersihkan. Dan dari hati nurani yang jahat. Dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni saudara. Marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus. Kita membangun pelayanan ini dengan hati yang tulus. Kita membangun hidup kita dengan hati yang ikhlas. Dengan iman yang teguh. Bahwa aku melakukan ini. Aku ingin mendahulukan dan memprioritaskan kepribadianku di hadapan Tuhan.
Ketika itu kepribadian itu sudah dibenarkan oleh Tuhan, kita akan memasuki namanya karunia-karunia roh. Roh Tuhan akan bekerja, akan dilawat Tuhan, akan banyak jemaat Tuhan mengalami karunia-karunia Tuhan. Ada yang bernubuat, dan kita ada karunia penglihatan, dan Tuhan bekerja memenuhi kita. Dan roh Tuhan bebas bekerja. Tidak lagi kita yang memimpin diri kita, tapi roh Tuhan yang akan menguasai dan memimpin kita, menuntun kita, membawa kita masuk dalam dimensi kerajaan Allah. Ada kemenangan, ada kebangkitan, ada kesembuhan. Akan banyak orang akan mengalami kemenangan demi kemenangan, saudara. Kemerdekaan yang sejati itu menjadi milik saya dan saudara-saudara. Tidak ada bisa lagi memperbudak kita, tidak ada bisa lagi mengintervensi kita, tidak ada lagi bisa menguasai kita. Karena aku sudah bebas dan merdeka mengalami roh Tuhan. Hati yang baru, roh yang baru. Aku mau miliki hari ini Tuhan, dan aku mau buah-buah itu akan bertumbuh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kesabaran, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri ada dalamku. Dan aku berubah caraku bicara kepada orang. Hati yang baru itu, hati yang penuh dengan ketulusan, kerendahan hati ada di dalam kita. Sehingga pemimpin-pemimpin rohani yang kita memimpin kita pun, kita boleh bersama-sama bersinergi supaya nama Tuhan yang dimuliakan. Aku datang kepada Tuhan, aku menyenangkan hatimu. Sekarang aku tidak mau lagi menyenangkan tubuhku, tapi aku mau menyenangkan hati Tuhan. Dulu aku hidup dalam daging, aku hidup dalam roh. Dalam daging itu aku menyenangkan tubuhku, tapi hari ini aku menyenangkan hati Bapa. Sungguh aku mau mengasihi Engkau Tuhan. Aku mau kehidupanku diperbaharui dan hatiku diperbaharui. Sungguh suatu kali nanti kedatangan Yesus kedua kali, kita didapati masih hidup di dalam roh Tuhan. Dan aliran-aliran air yang hidup itu akan mengalir, saudara. Mari kita lihat firman terakhir, saudara. Di Efesus yang keempat, supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia yang baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Yohanes 37:38 berkata, dan pada hari terakhir, yaitu puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air yang hidup, saudara. Dan air yang keluar itu dari hati kita akan terpancar keluar, dan orang lain juga diberkati melalui hidup kita, saudara. Dan keserupaan dengan Yesus, gambar Allah, gambar Yesus itu, karakter Yesus itu akan ada di dalam hidup kita, saudara. Apapun yang kita kerjakan akan berhasil karena Tuhan yang membuat kita berhasil, saudara. Kita ada dalam perlindungan Tuhan karena Tuhan ada akan melindungi kita, saudara. Bisnis pekerjaan kita akan berhasil karena Tuhan yang hanya Dialah sumber berkat, sumber karunia itu memberkati bisnis usaha kita, saudara. Sekecil apapun yang kita kerjakan, kalau kita datang beribadah, aku mau mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwa dan akal budiku, maka Tuhan akan disenangkan dan Dia bergembira dan bersukacita, dan sukacita itu akan diberikan bagi kita, saudara. Dan saya percaya kebangkitan, kemenangan itu akan dilihat dunia ini, dan sampai Injil itu pun diberitakan, dan banyak orang akan mengalami kebebasan dan kemerdekaan itu, saudara. Amin, saudaraku terkasih. Mari kita datang kepada Tuhan. Hati yang baru, Allah akan memberikan hati yang baru. Allah akan memberikan roh yang baru. Roh Kudus, Engkaulah air yang hidup, akan membersihkan kami semuanya. Membersihkan pikiran-pikiran yang lama, cara pandang kami yang lama. Membersihkan cara kami bersikap dan beribadah kepada Tuhan. Ampuni kami, Tuhan. Berikanlah kami hati yang baru itu, Bapa. Mari saudara, datanglah kepada Tuhan. Jangan lihat kiri kanan, ini antara kita dengan Tuhan. Apakah masih ada hati yang panas, hati yang jengkel, pahit hati? Mungkin kamu mau tawar hati dengan hatimu melihat Tuhan dan melihat kebesarannya. Mungkin kamu melihat putus asa, hari ini datanglah kepada Tuhan. Mintalah hati yang baru.
roh yang baru untuk engkau mengalami jamahan Roh Kudus. Jamahan itu hati yang lemah lembut. Renungkanlah firman Tuhan ini. Renungkanlah sejenak. Apakah kita masih menyimpan dendam, masih menyimpan hati yang kotor, masa lalumu? Engkau masih menyimpan kemarahan, kekecewaan. Mari kita datang masing-masing kepada Tuhan. Biarkan musik kita dengarkan sama-sama. Kalau ada hati kami yang masih panas, masih ada kesombongan, jamah kami Roh Kudus. Pulihkanlah hatiku, supaya hidup kami mengalami pembaharuan. Mari saudaraku, Tuhan mau menjamah kita, Roh Kudus mau menjamah kita. Bukalah hatimu, bukalah hatimu, jangan keraskan hati. Dijauhkanlah hati yang keras. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, Masing-masing kita datang kepada Tuhan. di sini. Ambillah komitmen untuk kau memiliki hati yang baru. Roh Kudus, ku mengasihimu. Karena Roh Kudus akan menjamah hati. Kau lembut, Roh Kudus yang lemah lembut kaulah penghiburku, akan menjamah hati kita. penolongku. Bapa mengasihi. Diutus Bapa hatiku. Buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Jamahlah hati kami Roh Kudus. Buka hati Bukalah hati kami Kamu Yesus. agar yang keras dilembutkan. Hati yang lama, old nature digantikan menjadi old new nature. Sifat-sifat yang baru, karakter yang baru menjadi milik kami, menjadi milik kami. Ya Tuhan, jemaat-Mu memiliki karakter seperti Yesus. Yang suka marah digantikan menjadi lemah lembut. Yang suka iri hati dan sombong digantikan menjadi rendah hati. Ku mengasihimu. Kami bukan siapa-siapa ya Tuhan. Kami adalah anak-anak-Mu yang membutuhkan perubahan di dalam roh kami, yang mau dijamah oleh Roh Kudus. Buka hati kami, buka Roh bekerja di dalam kami. Ini hatiku, ini hati kami, jamalah kami, jamalah kami, hati yang keras dijamah dengan kuasa Allah Maha. Ku buka hati, bebaslah Roh bekerja, bebaslah Roh menjamah hati kami, buka hati menjamah umat-Mu Yesus. Lembutkan hati kami dengan air, dengan air yang hidup.
cara kami hidup, cara kami beribadah dibersihkan. Cara kami berbisnis, cara kami berusaha, buka hatiku, buka hatiku. Akan mengalir aliran-aliran air yang hidup, membersihkan kami. Aliran air yang hidup. Kami melayani dengan hati yang ikhlas. Kami melayani Tuhan dengan hati yang tulus. Dibuanglah segala pikiran yang lama, paradigma yang lama, jadi hati yang baru, roh yang baru, hati yang taat ada di hati kami. Amin, amin. Bangkit berdiri saudara. Angkatlah tangan kita di hadapan Dia. Buka hati kami para pemimpin. Kami jemaat, buka hati kami bagi bangsa kami Indonesia. Akan banyak orang mengalami lawat Tuhan. Akan banyak orang datang di tempat ini dibebaskan, dimerdekakan, dibebaskan dalam roh kebenaran dalam nama Yesus. Buka hatiku. Dalam nama Yesus. Haleluya.